Ini pertanyaan bagus ini buat pondok ini. Bolehkah saya minta keringanan biaya anak? Ini pertanyaan bagus buat pondok. Sekarang kepada yang bertanya dan kepada ikhwan yang lain, saya ingin jelaskan. Pondok ini butuh biaya. Untuk kelangsungan pondok ini butuh biaya. Kadang-kadang ketika pondok menetapkan bayaran, apakah itu uang pangkal, apakah itu SPP atau yang lainnya, itu kadang-kadang orang berusaha bagaimana menawar supaya mendapatkan keringanan atau kalau bisa gratis menjanan. Dipikir guru-guru ini malaikat semuanya, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Bahkan mungkin anaknya dipikir malaikat juga. Karena biaya itu untuk siapa? Untuk anaknya makan, anaknya minum. Ini juga ada banyak kezoliman dari para wali murid dan wali santri. Kezoliman saya katakan. Ketika dia disekolahkan di sekolah umum yang bayaran mahal, nggak nawar dia, tidak nawar. Ketika disekolahkan sekolah umum, kenapa dia nggak nawar? Masuk sudah, dianggap sekolah ini baik, sudah masuk. Bayaran berapa? Uang pangkalnya 20 juta dibayar. Sebulan berapa? 1 juta dibayar, nggak nawar dia. Tapi giliran pondok dicari yang paling murah. Dianggap pondok ini sabil, sabilillah, sudah. Gurunya malaikat. Ini zolim dari wali santri ini. Kalau antum nggak mampu, antum cari bantuan dari orang lain. Jangan pondok dibebankan. Kalau antum nggak mampu, antum cari muhsinin atau saudara antum. Ini gimana anak saya mau disekolahkan di pondok? Karena ini bermanfaat, tapi saya nggak punya. Kalau betul-betul nggak punya, ya minta bantuan keluar, jangan ke pondok. Justru pondok perlu bantuan. Kalau antum dikasih bayaran berapa sekarang sebulan? 500.000. Kalau bisa antum bayar 600.000. Mestinya begitu untuk memajukan pondok. Maka banyak pondok-pondok itu yang kemudian akhirnya nggak maju-maju dan nggak berkembang karena kezoliman wali santri. Kezoliman wali santri. Mestinya dia bantu pondok itu. Kalau perlu bayar 1 juta. Kalau perlu, ini kan pondok lagi ngebangun. Kalau perlu sekarang Ustaz saya bayar buat 2 tahun. Supaya apa? Bisa uangnya dipakai buat ngebangun. Meringankan pondok daripada harus minta-minta keluar. Dia sibuk sudah ngajar dari pagi sampai sore, harus keluar lagi cari sumbangan. Mesti wali santri yang punya tanggung jawab seperti itu. Coba saya ajak berpikir yang seperti ini. Ini terjadi. Sekarang dia punya anak 2 dan ini terjadi wakil. Saya katakan wakil ini. Yang satu di pondok, yang satu di sekolah umum. Yang di sekolah umum semua dibayar lunas. Yang di pondok ngutang. Zolim atau tidak seperti itu? Zolim. Ini wakil nyata saya katakan ini. Saya berapa kali ke pondok-pondok, saya lihat gimana. Ustaz saya buat pembangunan nggak ada. Coba sekarang saya lihat bayarannya. Bayarannya ini banyak yang nunggak Ustaz. Minta tagih. Kalau tidak kasih hukuman tidak boleh masuk lagi. Atau dipecat anaknya. Ketika ditagih pada bayar semuanya. Alhamdulillah berjalan lancar pondok itu lagi. Di beberapa tempat ini. Yang saya lihat beberapa tempat. Karena mudir pesantren ngadu, Ustaz gimana solusinya? Solusinya tagih. Solusinya tagih. Kalau dia tidak, diskor anaknya. Yang salah bapaknya kalau anaknya skor, ya sebagai hukuman, bapaknya bertanggung jawab. Kalau tidak, dipecat. Dia yang harus nyari dana, bagaimana supaya untuk makannya anaknya, masa guru juga yang harus bayarkan? Anak 500.000 bayar untuk makannya dia, masa guru yang harus bayarkan? Kan nggak benar. Justru bagaimana kita ta'awun secara baik kepada pondok ini supaya lebih maju, supaya lebih berkembang. Kalau giliran pondok menetapkan uang pangkal mesti ditawar. Tapi kalau sekolah lain ya, yang anak itu tidak nginap, uang pangkal 20 juta dibayar oleh dia. Satu anaknya di sekolah sini SMP, satu di SDIT. Yang di SDIT uang pangkalnya 20 juta, ada 15 juta. Bayarannya sebulan 600.000, dibayar cash. Tapi giliran pondok ngutang. Ini keterlaluan. Cobalah antum kasih tahu kepada yang lain untuk ini. Kalau antum nggak mampu ya cari muhsinin. Jangan bebankan kepada guru, jangan bebankan kepada pondok. Justru pondok harus dibantu. Jadi banyak ini perlu dijelaskan memang kepada kaum muslimin dan kaum muslimat juga, wali-wali santri, dijelaskan. Bukannya kejam, kadang-kadang waduh pondok kejam, bukannya kejam.
Ini kan bukan keberlangsungan, bayarnya kebutuhan. Untuk makannya anak itu juga, untuk bayarnya listrik, air, dan kebutuhan yang lain.